Saya sih melihat seperti ini ya. If you're down, you have to bounce yourself higher. Sama seperti kayak bola basket gitu ya. Bola basket itu kan jatuh, ya kan? Pasti akan bounce gitu ya. Nah, kalau dia udah jatuh, dia harus mulai mengangkat dirinya lebih tinggi lagi. Bounce yourself higher, higher, higher. Selamat siang semuanya, kembali lagi di Suara Logik episode 5. Suara Logik aja didengar, apalagi suara hati kamu. Halo Logic Squad, apa kabar nih? Kembali lagi di Suara Logik, kali ini yang episode ke-5. Bersama saya Amelia Dinda Lucia, bisa dipanggil Amel. Dan saya Fitrian Devitasari, bisa dipanggil Fitri. Kak Fitri, hari ini kita mau ngapain nih? Nih Mel, hari ini temanya itu pendidikan. Wah, tema kita kali ini cocok banget ya Kak, secara kan kita juga seorang pelajar. Dan betul banget tuh. Oh iya, mungkin untuk mengenai lebih lanjut tentang podcast kita kali ini, kita kenalin dulu dong dua narasumber kita. Oh iya Kak, untuk podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial nih. Betul banget Mel, jadi yang satu ini guru dan juga yang satu ini murid. Siapa ya kira-kira? Narasumber kita kali ini tak lain dan tak bukan adalah Mr. Randy dan juga Masa Arkananta Putri. Halo Mr. Randy, halo Kak Caca. Halo Mr. Randy dan Kak Caca. Wah, keren banget ya. Jadi Logic Squad, Mr. Andy ini merupakan guru bahasa Inggris dan Kak Caca merupakan siswa kelas 11 SMA Citra Berkah. Betul banget nih, dan mereka berdua ini dikenal sebagai pribadi yang aktif, produktif, dan pokoknya cocok banget nih untuk dijadikan sebagai panutan. Wah, saya baru tahu tuh Kak Fitri. Oke, untuk itu yuk langsung kita tanya-tanya mengenai kupas rahasia di balik suksesnya belajar siswa bersama Mr. Randy dan juga Masa Arkananta Putri. Yeay. Kita mulai aja kali ya Kak. Oke. Ini pertanyaannya untuk Mr. Andy dan Kak Caca. Gimana sih cara manage waktu yang baik antara belajar, bermain bersama teman, dan kumpul bersama keluarga? Mungkin bisa dari Mr. Andy terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, pertama saya terima kasih banyak ya udah dikumpul ya, diundang di sini gitu ya. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di podcast Suara Logik gitu ya. Nah, kalau bicara tentang manage waktu gitu ya, apalagi kayak kalian ini ya, saya ingat-ingat dulu masih muda walaupun Mr. Randy sekarang masih muda gitu ya. Nah, kebanyakan sangat sulit gitu ya. Nah, tapi walaupun nanti saya share sedikit ataupun membagikan sedikit tentang bagaimana cara manage waktu yang baik gitu ya, teman-teman Suara Logik itu bisa ambil cara saya ataupun tidak, bebas gitu kan, karena setiap orang beda-beda nih caranya gitu ya. Cara saya, cara Fitri, Amel, bahkan Caca itu berbeda-beda. Nah, saya juga teringat nih pada waktu saya wali kelas, di mana ya biasanya kalau wali kelas itu ada cerita dari orang tua, di mana orang tuanya bilang, ini anak saya ini sering banget di kamar, katanya gitu. Nggak tahu ngapain di mana, ngapain di situ, terus juga katanya nggak tahu mau berbuat apa di sana. Bisa dikatakan bahkan dia makan aja nggak pernah sama kami, katanya gitu. Bahkan makan malam atau bahkan dulu kayak weekend dulu kita bersama, sekarang nggak bisa saking sibuknya gitu katanya. Nah, jadi dari hal ini saya simpulkan bahwa semakin hari anak-anak atau khususnya di SMA Citra Berkat ini makin sibuk gitu ya, makin sibuk banget. Nah, jadi mungkin saya bisa share yang pertama itu, cara saya yang pertama itu biasanya saya tahu itu prioritas gitu ya. Yang pertama itu prioritas kalian sebagai pelajar itu apa gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya, kan kebanyakan kita setelah sekolah belajar gitu ya, maksudnya setelah kita sekolah kita biasanya nggak belajar gitu ya, karena udah berpikiran udah capek sekolah apa segala macam gitu ya. Nah, tapi di sini saya rasa sebagai pelajar kalian tujuannya apa sih, prioritasnya gitu ya, mau belajar atau mau pacaran, mau main game atau segala macam. Nah, tapi kita tahu bahwa kita ini seorang pelajar, biasanya prioritas kita ini adalah belajar gitu ya. Nah, biasanya kalau saya itu prioritasnya, kalau kita sudah tahu ini kita seorang pelajar gitu ya, nah kita harus ingat ya, kita sebagai pelajar bukan hanya untuk datang ke sekolah saja gitu ya.
Contoh, ini kan bentar lagi kan kalian mau ujian gitu ya. Nah, kalau ujian kalian prioritasnya apa? Pasti belajar gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu prioritas kalian itu apa sih sebagai pelajar gitu ya. Karena Mr. Andy secara pribadi juga percaya bahwa kita pernah tahu bahwa ini ada istilah no pain no gain gitu ya. Kita bersusah-susah dulu gitu ya, baru mendapatkan hasilnya gitu ya. Walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu baik gitu ya, bahkan mengecewakan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga kita punya prioritas. Nah, itu yang pertama. Ya, kalau kita tidak tahu prioritas kita apa sebagai pelajar, ya saya sangat menyayangkan sekali gitu ya. Karena jati diri sebagai pelajar ya gunanya untuk belajar gitu ya. Terus yang kedua, yang mungkin saya bisa sharing itu tentang schedule dan target gitu ya. Nah, sebagai pelajar itu dulu saya waktu ya kayak kalian lah ya, SMA pasti banyak tuh schedule-nya, baik itu dari sekolah, baik itu di luar dari sekolah gitu ya. Nah, kalian itu harus punya schedule pribadi gitu ya. Bukan hanya anak-anak Gemini yang punya schedule gitu ya. Nah, biasanya katanya orang Gemini itu suka buat schedule secara rinci katanya. Tapi kalian juga harus punya schedule gitu ya. Bahkan dari Senin sampai Minggu harus punya schedule. Nah, selain daripada schedule, kalian juga harus punya target gitu ya. Nah, sama seperti kita mau pergi ke hutan gitu ya. Nah, mau ke tujuan pergi ke sebuah tujuan. Tapi kalau kita pergi ke tujuan itu nggak ada arah atau mungkin target yang mau kita tuju, itu pasti kita pergi kemana-mana gitu kan. Nah, banyak orang berpikir target saya mau langsung semuanya kecapai gitu ya. Ya pastilah ya kan, kayak kalian ya. Mau buku ini saya satu bab ini saya habisin nih satu hari ini. Oh, tidak seperti itu target. Nah, kalau saya memandang target itu adalah seperti ini. You don't have to see ya. You don't have to see the whole staircase. But you just take the first step to start. Nah, itu artinya di sini adalah kebanyakan di antara kita di sini kita langsung memandang target itu saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu gitu ya. Bahkan dia banyak target tetapi dia nggak punya langkah awal untuk memulai gitu ya. Contoh ya, mungkin kalian baca buku tebalnya segini gitu ya. Bahkan lihat tebalnya aja kan udah mau muntah pasti ya kan, pastilah ya. Nah, itu biasanya kalau saya punya target buku ya. Nah, jadi biasanya saya punya target untuk membaca kayak satu bab ini saya harus selesai 2 minggu kayak gitu. Nah, jadi target itu bukan langsung kita ambil kita dapat secara semuanya, bukan, tapi step by step. Mulai aja dulu katanya kayak gitu ya. Terus berikutnya yang saya mau sharing adalah setelah kalian tahu target kalian itu jadi mau apa, misalnya ya kalian mungkin Fitri nih ya, Fitri mau jadi Menteri Keuangan nih suatu saat gitu ya. Nah, pasti dia fokus nih bagaimana caranya mendapatkan atau mencapai target nilai ekonomi mungkin seperti itu ya, biar dia bisa nanti menjadi seorang Menteri Keuangan seperti itu. Nah, jadi dari SMA kalian itu harus punya target. Ya, jangan seperti bisa dikatakan sungai mengalir gitu ya. Kemana air atau mungkin mengalir ke situ kalian tidak gitu ya. Jadi kalian ini harus punya tujuan hidup. Kalau kalian tidak punya tujuan hidup itu sama seperti mayat hidup lah ya, dead walking katanya gitu ya. Kalian jalan-jalan tapi nggak tahu kemana arahnya gitu. Nah, itu yang kedua gitu ya. Setelah kalian tahu schedule dan target kalian gitu ya, terus Mr. Andy mau sharing tentang dulu saya ingat guru saya ada bilang seperti ini, nanya sih gitu ya, kamu Andy gitu ya, Andy kamu itu biasanya belajarnya gimana sih gitu ya. Saya itu biasanya belajarnya kayak SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu ya. Nah, kalau mungkin Amel deh saya mau tanya. Iya, Sir. Amel sendiri ini sistem belajarnya bagaimana? Kalau aku biasanya ngerangkumnya itu dari jauh hari, Sir. Okay. Dan mendekati itu baru kayak menghafal gitu-gitu, Sir. Tapi kalau untuk mengerti pelajaran itunya itu harus dari jauh hari kalau saya, Sir, cara belajarnya. Wow, berarti kamu sudah merangkum gitu. Iya, Sir. Apakah kamu orangnya tipe, contoh ya, kita mungkin bisa sebutkan aja kayak ada PR nih besok gitu ya, atau project. Nah, sebelum project itu kamu belajar atau kerjainnya jam 10 malam gitu ya, sistem kebut semalam, pernah nggak kayak gitu?
Pastinya pernah Sir kalau sistem kebus malam. Cuman diusahain nggak sistem kebus malam Sir. Diusahain Iya. gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri diusahain itu bagaimana caranya? Lebih awal Sir ngerjainnya, jadi Lebih awal. kita itu nggak ngerasa kalau bisa nanti, jadi kalau bisa secepatnya ya secepatnya gitu. Nice gitu ya. Berarti kamu sudah mulai untuk berpikir karena sistem SKS capek kamu pikir Iya, gitu capek, ya. benar, Sir. Kadang kita ngerjainnya jadi asal-asalan ya, honestly aja gitu ya. Kata anak Jaksel jujurly gitu ya. Jujurly capek gitu ya. Saya juga pribadi capek gitu ya. Bahkan mungkin ada satu hal yang kelupaan, tiba-tiba ingat di malam itu besoknya mau dikumpul, jadi kelabakan seperti itu ya. Nah, saya ingat apa yang dibilang guru saya dulu gitu ya. Jadi mendingan kamu Andi belajarnya itu 1 jam saja, terus full 1 jam. Setelah itu kamu lanjut lagi di 1 jam kemudian seperti itu. Jadi bukan langsung bisa dikatakan 5 jam udah fokus. Ya. Kenapa? Karena nanti kamu bisa stres sendiri gitu ya. Karena nggak ada hiburan, karena kamu nggak ada lagi bisa dikatakan apa ya dibilangnya, refreshing gitu ya. Nah, jadi teori yang disampaikan oleh guru saya itu saya aplikasikan. Jadi ada istilah seperti ini katanya, istilah kalau kalian pernah dengar Pomodoro teknik. Oh iya. Ya, Pomodoro teknik, bukan Podomoro ya. Pomodoro ya. Pomodoro teknik ini biasanya kalian set alarm ya, set alarm kalian itu untuk belajar selama 25 menit. 25 menit fokus untuk belajar. Kalian set di HP, kalian letakkan HP kalian, udah set gitu kan. Terus kalian akan belajar selama 25 menit. Setelah kalian belajar 25 menit, kalian break 5 sampai 10 menit. Nah, di waktu break itu kalian ngapain? Nah, boleh scroll TikTok, bahkan bisa ngobrol sama teman, tapi ngobrolnya jangan kelamaan ya. Kalian punya target juga gitu ya. Nah, kalian ngobrol, bisa cerita juga sama orang tua, bantu-bantu selama 5 sampai 10 menit itu gitu ya. Biar kalian ada juga waktu kebersamaan sama orang tua, sama juga sama teman gitu ya. Karena jangan sampai ada istilah, ih sombong amat sih lu gitu ya. Pasti ya, pasti ada teman, ih sombong amat gak bisa ditelepon gitu ya, pastilah ya kan. Nah, jadi teknik inilah yang bisa saya Pomodoro ini sangat berguna gitu ya. Karena selama 25 menit itu saya harus fokus belajar gitu ya. Jadi bukan saya langsung belajar sampai 5 jam, bukan seperti itu. Nah, jadi setelah nomor 3 tadi saya udah sharing tentang Pomodoro teknik. Nah, terakhir nih yang mungkin sangat sulit bagi kita, disiplin dan konsistensi gitu ya. Nah, disiplin dan konsistensi ini sangat sulit ya. Kenapa? Karena ini bukan sebuah culture kita gitu ya. Nah, udah kapan aja bisa kok dikerjakan gitu ya. Ya enggak? Iya, setuju banget. Setuju banget kan, Ca? Karena konsistensi itu terjadi karena adanya kebiasaan yang sudah dilakukan gitu ya. Contoh nih kayak kalian di sini ya, buat podcast gitu ya. Dari episode 1 sampai sekarang episode 5 gitu ya. Nah, itu karena ada apa? Karena ada konsistensi yang dijalin gitu ya, yang dibuat gitu ya. Sama dengan manage waktu dengan baik. Kalau kalian tidak ada disiplin dan konsistensi, itu sangat susah sekali gitu ya. Nah, karena apa? Karena disiplin dan konsistensi inilah makanya path-nya itu bisa terbentuk gitu ya. Manage waktunya itu bisa terbentuk. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mr. Andy atas jawabannya. Nanti kita simpulin ya di akhir ya. Kalau misalkan dari Caca gimana nih, Ca? Kalau buat aku setuju banget sama Mr. Andy karena prioritas schedule itu juga sangat penting. Dulu aku udah pernah ngalamin masa-masa dimana aku nggak kelabakan sama waktu, dimana semua tugas aku kerjain SKS, nggak ada yang aku kerjain dari jauh-jauh hari, padahal udah seminggu. Terus ditanya sama mama saya, kamu kok jam 10, jam 11 masih ngerjain tugas? Terus aku bilang, ya alasan baru dikasih, padahal itu salah aku sendiri. Dan setelah itu aku belajar bahwa tahu prioritas apa yang penting, misalkan PH, tugas-tugas yang harus dikumpul, itu jadi prioritas utama karena sebagai pelajar kita itu merupakan poin penting gitu kan, bukan hal yang bisa disepelein. Terus prioritas juga nggak cukup kalau kita cuma sadar ngomong, tapi
ditulis, di list di HP, di aplikasi. Itu merupakan salah satu cara yang aku temuin supaya aku ingat, karena kalau kita nggak diingetin biasanya udahlah, mungkin masih jauh, masih ada waktu-waktu lain di mana kita bisa ngerjain tugas-tugas itu. Dan kalau untuk ngatur waktu sama keluarga dan juga ngatur waktu sama teman-teman, itu juga hal yang penting, karena kalau kita udah terlalu banyak ngerjain tugas, itu juga seperti Mr. Andy bilang, ya bakal stres, kita nggak bisa tahu apa sih refreshing itu kayak gimana. Dan untuk ketemu sama teman, refreshing itu bisa kayak bekal kita untuk belajar selanjutnya gitu kalau menurut aku. Jadi manage waktu itu penting, karena kalau kita nggak manage waktu, kita nggak tahu apa yang harusnya kita kerjain dan apa yang nggak harusnya kita kerjain. Wah, keren banget ya Kak Tipsnya. Jadi kalau dari Mr. Andy dan Kak Caca ini bisa pakai tips tadi ya, Pomodoro teknik, terus disiplin juga perlu, terus kita juga bisa konsisten. Terus kita juga bisa buat list ya Kak, buat list tentang waktu-waktu kita. Ya gitu ya Kak. Iya, betul banget. Dan saya pakai tadi Pomodoro teknik. Kan di YouTube banyak ya listnya, jadi ada sambil lagu, terus nanti mereka ada alarm sendiri. Benar. Nah itu saya biasanya pakai kadang-kadang kalau lagi niat belajar, gitu kan. Kadang-kadang udah kas aja SKS gitu kan. Nah oke, kalau begitu ini kayaknya udah Mr. Andy tuh udah jawab pertanyaan kita selanjutnya. Benar. Yang belajar yang efektif. Dan juga nggak lama-lama. Tadi dia bilang kita nggak usah 5 jam gitu kan, tapi 1 jam belajar fokus, terus istirahat, kemudian 1 jam kemudian belajar lagi gitu. Kalau misalkan dari Caca sendiri gimana? Gimana sih biar belajar kita tuh efektif, gak terkesan sia-sia, sama apakah perlu waktu yang lama untuk belajar? Menurut Caca gimana? Kalau menurut aku, waktu yang lama itu nggak butuh waktu yang lama, itu tergantung sama persepsi kita sendiri. Yang penting itu adalah niat. Kita mau niat belajar, maka cuma 30 menit doang. Kalau memang kita niat, maka materinya itu bisa kita pahamin. Tapi kalau misalkan kita nggak senang belajarnya, atau kita sambil main HP, itu kan percuma-percuma aja dan nggak efektif. Dan kalau aku nerapin sistem rewarding, jadi dimana kalau kita punya tugas atau belajar, yaudah aku selesaiin 1 tugas dulu, setelah itu aku dapat kesempatan 10 menit atau 20 menit untuk scroll IG, scroll TikTok. Jadi ada tujuannya buat belajar itu harus selesai, atau belajarnya itu harus kita sungguh-sungguh gitu. Wah, bener banget Kak. Nah, selanjutnya, Mister, pasti kan cara belajar murid-murid itu berbeda ya, Sir? Benar dong. Nah, menurut Mister Andy, guru-guru tuh suka tipe murid yang bagaimana sih, Sir? Apakah yang aktif, yang rajin, atau suka masuk organisasi, atau bagaimana, Sir? Oke, kalau saya bicara tentang ini ya, ini sangat sulit ya untuk bisa saya bilang kesimpulan dari semua guru gitu ya. Kenapa? Karena kan setiap guru berbeda-beda gitu ya. Kalau bilang saya suka tipe murid yang kayak Fitri, weh enggak ya, jadi jangan sampai kebanggaan gitu ya. Maksudnya begini, saya kadang orang berpikir gitu ya, kebanyakan guru suka siswa yang pintar gitu ya, smart gitu, aktif apa segala macam, aktif di organisasi, aktif di pelayanan, aktif di belajar, pintar, dapat nilai 100 gitu ya. Nah, tetapi saya secara pribadi melihat saya suka murid yang benar-benar bijaksana. Bijaksana artinya jujur apa adanya gitu ya. Yang benar-benar mau keluar dari comfort zone-nya. Karena setiap di kelas saya mungkin ada beberapa siswa yang pernah saya bilang, you don't need to be smart, saya bilang. You just like go out from your comfort zone, saya bilang gitu ya. Artinya kalau kita sudah tidak tahu gitu ya, misalnya kita tahu bahwa kita ini tidak tahu banyak tentang pelajaran gitu ya, kita cukup untuk nanya sama gurunya gitu ya, nanya apa sih ini maksudnya, apa sih maksudnya ini gitu ya. Nah, dalam arti si anak ini benar-benar mau keluar dari zona nyamannya gitu ya. Bukan berarti dia atau saya minta dia nilai kamu harus 100, enggak dong. Karena personally saya bilang bahwa score or numbers ya, saya bilang it doesn't matter bagi saya gitu ya. Kenapa? Bisa saja kalian ambil itu angka 100 dengan cara ya bisa dikatakan bisa nyontek, bisa ini, bisa saja dapat seperti itu ya. Tetapi apa yang bilang Mr. Randy tadi balik bijaksana, jujur apa adanya, itu yang paling penting bagi saya. Karena dari situlah kalian akan bisa menjadi
bisa dikatakan menjadi modal utama untuk di masa depan kalian. Karena bagi orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman artinya di sini ya, dia sudah tahu dirinya tidak tahu gitu ya, tapi dia masih tetap berada di zona nyaman yang ketidaktahuan dia gitu loh. Jadi saya mau bahwa ya, kamu orangnya sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau keluar saja gitu. Jadi itu tipe siswa yang mungkin ya, ini menurut perspektif Mr. Andy gitu ya, bukan dari guru lain gitu ya. Nah itu yang saya sangat suka sekali gitu. Karena memang dia benar-benar mau belajar, mau keluar dari zona nyaman seperti itu. Wih, keren banget ya pandangan Mr. Andy ini, baru saya dengar sih. Mungkin guru-guru lain bisa aja bilang, oh saya suka yang aktif, yang suka berorganisasi segala macam. Tapi Mr. Andy ini mengambil perspektif lain ya sebagai siswa, karena kan kemampuan siswa juga berbeda-beda. Oke, lanjut Mel. Wait, karena begini saya rasa gitu ya. Karena saya sendiri saya melihat bahwa setiap siswa itu adalah unik. Ya, every human creature gitu ya is unique bagi saya. Kenapa? Setiap orang itu pasti mempunyai talenta, skill, kemampuan yang sangat bagus sekali. Contoh saja ini ya, ini meja ini kan bukan makhluk hidup kan? Iya. Tapi ini meja ini punya fungsi gitu kan? Iya. Benar nggak? Punya fungsi. Makhluk hidup aja atau benda mati aja punya fungsi gitu loh. Gimana dengan kita, makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan gitu ya? Pasti kita mempunyai sesuatu hal yang sangat luar biasa yang sudah diberikan Tuhan sama kita gitu loh. Benda mati aja punya gitu. Gimana dengan kamu gitu ya, sebagai siswa yang sampai sekarang bisa masih hidup gitu ya, kok nggak menyadari gitu loh. Itu yang sangat saya tanyakan sama beberapa siswa yang masih belum sadar bahwa dirinya itu unik gitu. Seperti itulah dari saya. Keren banget ya Kak Fitri. Ya, keren banget. Wah, terima kasih nih Mr. Andy dan Kak Caca sudah sharing nih ke Logic Squad. Nah, sebagai penutup bisa tolong dong Mister kasih pesan dan kesannya untuk Logic Squad biar kedepannya itu belajarnya bisa lebih aktif dan menciptakan lingkungan yang positif. Mungkin Caca dulu deh. Ya, Oke, boleh. kalau buat aku, buat Logic Squad semua yang sedang nonton atau sedang dengerin, tetap semangat. Saya tahu kalau mungkin pendidikan itu kadang kita suka nganggapnya udah serem atau nganggapnya udah nggak seru. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau kita serius jalaninnya dan kita merasa bahwa itu bukan kebutuhan, bukan keharusan, menurut aku pendidikan itu penting dan jangan sampai lupa untuk prioritasin apa yang sedang kita kerjain saat ini. Oke, lanjut Sir. Oke, thank you ya Ca. Saya sih melihat seperti ini ya. If you're down, you have to bounce yourself higher. Sama seperti kayak bola basket gitu ya. Bola basket itu kan jatuh, ya kan? Pasti akan bounce gitu ya. Nah, kalau dia udah jatuh, dia harus mulai mengangkat dirinya lebih tinggi lagi. Bounce yourself higher. Seperti itu. Jadi, jangan takut ya bahwa kelemahan kalian itu juga kekuatan kalian. Seperti itu. Jangan menganggap diri kalian bahwa kalian itu tidak mampu. If you down, bounce yourself higher. Seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mister cocok ya jadi pemotivasi. Oh iya, itu saya ya, di diri saya ya. Oke, terima kasih Mr. Andy dan juga Caca atas sharingnya, pesan dan kesannya. Semoga Logic Squad yang mendengarkan ini bisa mengambil pesan positifnya. Amin. Dan juga jangan lupa untuk diterapkan di lingkungan sekolah khususnya SMA Citra Berkat ya Mel ya. Ya, pastinya dong Kak. Wah Kak, nggak berasa nih acara kita udah mau kelar. Ya, padahal agak panjang sih sebenarnya bincang-bincang kita kali ini ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast episode 5 ini, boleh kali ya kita jargon bareng-bareng? Iya, apa itu jargonnya ya? Boleh. Nih, jadi nanti kalau misalkan Amel bilang suara logik, kita semua bilang suara logik aja didengar, apalagi suara hati kamu. Waduh, oke. Mulai Oke, ya. mulai. 1, 2, 3. Suara logik. Suara logik aja didengar, apalagi suara hati kamu. Ya, usai sudah perbincangan kita kali ini pada Suara Logik episode 5. Jangan lupa untuk terus tonton dan dengarkan podcast kita selanjutnya ya. Saya Fitriana Devitasari dan rekan saya Amelia Dinda Lucia. pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.